Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya Ibu Vicky. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah jarak garis terhadap bidang dan jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memperlihatkan peta konsep yang akan kita bahas, yaitu yang pertama jarak garis terhadap bidang. Nah, jarak garis terhadap bidang nanti ada materinya, kemudian yang kedua ada contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah jarak antara dua bidang yang sejajar. Itu pun sama, ada materi dan ada contoh soalnya. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama kita akan membahas tentang jarak garis terhadap bidang. Untuk jarak garis terhadap bidang, pengertiannya adalah jarak garis G terhadap bidang alfa adalah panjang ruas garis AB. Sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Jika jarak garis G terhadap bidang alfa ditentukan dengan memilih sebarang titik yang terletak pada garis G. Misalnya titik A, lalu diukur jaraknya dengan bidang alfa. Nah, dari pengertian tersebut Ibu sudah ilustrasikan ke dalam gambar. Di situ sudah terlihat ada garis G ya. Ada garis G, ini garis G-nya. Ada garis G. Kemudian ada bidang alfa. Nah, setelah itu kita mengambil sembarang titik di garis G. Nah, Ibu ambil misalkan titiknya jadi titik A. Kemudian dari titik A ini kita tarik atau kita hubungkan dengan bidangnya sehingga titik A dan titik yang baru atau titik proyeksinya di bidang tersebut akan tegak lurus yang ini. Maka jarak dari garis G ke bidang alfa itu diwakili oleh ruas garis AB. Itu pengertiannya. Kemudian selanjutnya contohnya yaitu perhatikan balok KLMN OPQR berikut. Itu sudah ada gambarnya. Panjang baloknya 12, lebarnya 9, tingginya 6. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak rusuk PQ terhadap bidang LMRO. PQ terhadap bidang LMRO. Nah, jawabannya karena jarak garis PQ-nya sudah ada garisnya ya, yang ini rusuk balok. Kemudian bidang LMRO ini sudah Ibu gambarkan LMRO. Nah, jarak antara garis tersebut dengan jarak garis PQ terhadap bidang LMRO berarti kita ambil sembarang titik di garis PQ. Ya, Ibu misalkan Ibu mengambil jarak dari titik P-nya. Ya, untuk PQ-nya saya ambil dari P. Kemudian dari P tersebut kita tarik ke bidang LMRO yang tegak lurus sehingga diwakili oleh PT. Nah, di sini ke titik T. Nah, setelah itu baru kita lihat lagi mana yang bisa kita gunakan untuk mencari panjang garis PT. Oh, ternyata panjang garis PT itu bisa menggunakan segitiga PLO. Ya, PLO ini segitiganya. PLO. Ini kan tegak lurus di titik P siku-sikunya. Ya, jadi kita bisa menggunakan segitiga PLO nanti menggunakan perbandingan luas segitiga. Jadi langkah yang pertama kita harus mencari panjang rusuk masing-masing yang ada di dalam segitiga PLO. Nah, caranya gimana? Nah, kita lanjutkan. Cara mencarinya yaitu cara mencarinya panjang PL dulu 6 cm, PO-nya 12 cm. Kemudian yang ditanyakan lagi panjang OL atau sisi miring dari segitiga PLO. Tadi kan gambarnya sebelum ini ya, Ibu sebelum ini. Nah, gambarnya PLO. Berarti kita mencari panjang rusuk PL, panjang PO dan panjang OL. Nah, cara mencari PL sudah ada yaitu tinggi baloknya 6. Kemudian PO adalah panjang baloknya 12 cm. Sedangkan OL adalah sisi miring. Berarti sisi miringnya bisa dicari dengan akar dari
PL kuadrat ditambah PO kuadrat. Nah, yang ini. Nah, sehingga ketemu akar dari 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 144 sama dengan akar 180. Nah, akar 180 itu bisa diperoleh dari 36 dikali 5. Akar 36 adalah 6, akar 5 tetap akar 5. Ketemunya 6 akar 5. Nah, selanjutnya setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita membandingkan luas segitiga tadi. Luas segitiganya yaitu luas segitiga PLO yang pertama sama dengan luas segitiga PLO yang kedua. Maksudnya PLO pertama dan PLO kedua yaitu untuk PLO yang pertama itu alasnya adalah LO. Ya, LO atau OL tadi yang udah kita cari. OL dikalikan PT yang kita cari. PT ya. Jarak yang kita cari. Kemudian luas segitiga PLO yang kedua yaitu alasnya adalah PO, kemudian tingginya PL. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke tadi ke gambarnya, ya di sini kita lihat, kalau alasnya OL, ya alasnya OL, maka yang ini alasnya yang ini OL, ya OL ini, maka kita tingginya yang kita gunakan adalah PT. Sedangkan untuk alasnya PO, maka kita tingginya pakainya yang PL. Gitu caranya. Nah, selanjutnya langkah penyelesaiannya tinggal kita memasukkan apa yang sudah kita ketahui. Berarti OL atau LO itu diketahui tadi 6 akar 5, PT itu yang kita cari jaraknya, kemudian PO-nya 12, PL-nya 6. Tinggal dihitung, setengah dikali 6 akar 5 dikali PT hasilnya 3 akar 5 PT. Kemudian setengah dikali 12 dikalikan 6 maka hasilnya 36. Maka PT-nya diperoleh dari 36 dibagi 3 akar 5. 36 dibagi 3 kan bisa disederhanakan jadi 12. 12 per akar 5. Karena ada penyebut di bawah, karena ada akar di bawah atau di dalam penyebut, maka kita harus merasionalkan. Cara merasionalkannya tinggal kita kalikan dengan akar 5 ya. Di sini kita kalikan dengan dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Nah, 12 dikali akar 5 hasilnya 12 akar 5, akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Maka ketemunya PT-nya sama dengan 12 per 5 akar 5. Jadi, penyelesaian dari tadi yang pertanyaannya adalah jarak dari PQ terhadap bidang LMRO adalah 12 per 5 akar 5. Itu untuk jarak garis terhadap bidang. Selanjutnya kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu jarak dua bidang yang sejajar. Jarak antara dua bidang yang sejajar pengertiannya adalah jarak bidang alfa terhadap bidang beta yaitu panjang ruas garis AB yang tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Jarak antara dua bidang sejajar ditentukan dengan memilih sembarang titik yang terletak pada salah satu bidang, kemudian titik tersebut diproyeksikan ke bidang yang lain yang tegak lurus. Jadi itu ilustrasinya, di situ ada bidang alfa. Ada bidang alfa dengan bidang beta. Kemudian dari bidang alfa ambil salah satu titik bebas yang penting berada di bidang tersebut. Nah, Ibu misalkan jadi titik A. Dari titik A tersebut kita proyeksikan ke bidang beta atau bidang yang satunya. Nah, setelah diproyeksikan kita mencari yang tegak lurus juga. Jadi ruas garis yang nanti kita tarik dari titik pertama atau titik di bidang alfa dengan bidang beta itu tegak lurus ke bidang alfa dan bidang beta. Nah, titik yang diproyeksikan terhadap bidang beta itu jadi titik B. Maka jaraknya itu diwakili oleh garis AB. Itu untuk
jarak antara dua bidang yang sejajar. Agar lebih memahami, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu perhatikan balok KLMN OPQR berikut. Itu sudah ada gambarnya juga. Panjangnya diketahui 12 cm, lebarnya 9 cm, tingginya 6 cm. Yang ditanyakan, tentukan jarak bidang KNRO terhadap bidang LMKP. Nah, berarti yang ini ya. Jarak bidang ini dengan bidang ini. Nah, kalau dilihat kan itu sejajar. Maka kita bisa mencari tadi dari bidang KNRO dengan LMKP itu diwakili oleh garis KL. Kita ambil sembarang titik yang berada di bidang KNRO dulu. Oh, titiknya titik apa? Oh, ternyata titik yang kita ambil adalah titik K. Kemudian dari K diproyeksikan ke bidang LMKP, ke bidang sini. Nah, ternyata K-nya itu diproyeksikan jadi bidang L karena garis KL ya, garis KL ini tegak lurus dengan bidang KNRO dan bidang LMKP. Maka jarak dari bidang KNRO dengan LMKP itu sama dengan panjang dari baloknya, yaitu 12 cm. Nah, demikian untuk materi hari ini. Hanya ada 2 submateri yang kita bahas. Yang pertama tadi jarak garis terhadap bidang, kemudian yang kedua jarak antara dua garis. Nah, sekian Ibu akhiri dulu untuk materi hari ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di dalam video ini boleh, atau di dalam forum juga boleh. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.